Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Renaldi Dirmansyah Putra, NIM 19050974065. Di sini saya akan menjelaskan tentang WiFi Lab dengan WLC. Kali ini kita akan membahas tentang praktikum WiFi Lab dengan WLC. Tujuan: 1. Memahami fungsi WLC. 2. Mensimulasikan WiFi dengan WLC. Dasar teori. Access point. Access point adalah perangkat yang memungkinkan beberapa perangkat wireless untuk terhubung satu sama lain, sama seperti hub atau switch yang menghubungkan beberapa perangkat bersama dalam satu atau beberapa jaringan LAN kabel. Access point juga digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama-sama dalam satu atau beberapa jaringan wireless. Access point juga dapat digunakan untuk memperluas jaringan kabel ke perangkat wireless. Seperti ini gambarnya. Access point creating a pure wireless network. Access point mengirim ke PC, laptop, dan smartphone. Access point terhubung ke PC2, PC0, laptop, dan smartphone. Access point extending a wired network to wireless device. Berdasarkan fungsinya, kita dapat mengkategorikan access point dalam 3 jenis: access point standalone, multifunction, dan controller. Mari kita pahami setiap jenis secara detail. Access point standalone. Access point standalone menyediakan fungsionalitas yang sama di jaringan wireless yang disediakan oleh switch atau hub di jaringan kabel. Ini menyediakan konektivitas antara perangkat wireless yang berbeda. Ia menerima frame dari perangkat yang terhubung berdasarkan alamat MAC address-nya, kemudian meneruskannya ke perangkat tujuan. Baik jaringan kabel maupun jaringan wireless menggunakan standar jaringan yang berbeda. Jaringan berkabel menggunakan standar Ethernet, sedangkan jaringan wireless menggunakan standar IEEE 802.11 atau Wi-Fi. Perangkat yang hanya memahami mendukung satu jenis standar dari standar Ethernet dan standar Wi-Fi tidak dapat memproses frame yang diformat dalam jenis standar lainnya, misalnya switch Ethernet biasa tidak memahami bingkai yang diformat dalam standar Wi-Fi atau memprosesnya. Access point mendukung kedua standar tersebut. Berdasarkan perangkat tujuan, maka access point akan mengubah frame yang diterima sebelum meneruskannya. Misalnya jika menerima frame yang diformat dengan standar Wi-Fi dan memiliki alamat tujuan yang menggunakan standar Ethernet, maka access point akan memformat frame dengan standar Ethernet sebelum meneruskannya ke tujuan. Seperti ini. PC sending frame to PC1, Wi-Fi frame, Ethernet frame. Lalu PC1 responding back to PC0, Ethernet frame, Wi-Fi frame. Access point menggunakan sinyal radio untuk konektivitas. Perangkat apapun yang berada dalam jangkauan sinyalnya dapat terhubung dengannya. Fitur ini membuatnya lebih fleksibel, tetapi kurang aman dibandingkan dengan switch Ethernet biasa. Untuk meningkatkan keamanan dan menghentikan akses yang tidak sah, access point menggunakan fitur otorisasi. Berdasarkan persyaratan keamanan dan fleksibilitas, ini dapat dikonfigurasi untuk mengizinkan semua pengguna atau untuk pengguna yang dipilih. Access point multifunction. Access point multifungsi adalah kombinasi dari 2 atau lebih perangkat. Dalam kombinasi ini, perangkat atau perangkat tambahan digabungkan dengan access point untuk menyediakan fungsionalitas tambahan bersama dengan fungsionalitas access point yang ada. Router wireless yang digunakan ISP untuk menyediakan koneksi internet adalah contoh sempurna dari access point multifungsi. Ini terdiri dari 3 perangkat: access point, switch Ethernet biasa, dan router. Seperti ini gambarnya. Di dalam wireless router terdapat access point untuk menghubungkan ke laptop, Ethernet switch untuk menghubungkan ke komputer menggunakan kabel, dan router sebagai ISP office atau internet. Access point controller. Access point controller berfungsi sebagai klien. Wireless LAN Control atau WLC. Secara teknis, access point control dikenal sebagai Lightweight Access Point atau LWAP. LWAP tidak mengambil keputusan penerusan apapun. Setelah menerima frame dari perangkat yang terhubung, alih-alih meneruskannya ke perangkat tujuan, ia meneruskan frame itu ke WLC. WLC berdasarkan konfigurasi keamanan membuat keputusan apakah frame yang diterima harus diteruskan atau dibuang. Jika frame diteruskan, maka frame tersebut akan dikirimkan ke LWAP tersebut, kemana perangkat tujuan terhubung
kemudian LWAP akan mengirimkan frame ini ke perangkat tujuan. Pengaturan WLC LWAP biasanya digunakan di lingkungan perusahaan atau enterprise untuk menjangkau satu jaringan wireless di wilayah geografis yang luas. Pengaturan ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi area kantor, kampus, atau gedung dan tetap terhubung ke jaringan. Dalam pengaturan ini, tidak ada bedanya LWAP mana yang digunakan pengguna untuk mengirim dan menerima frame selama LWAP tersebut dikendalikan oleh WLC yang sama. Karena semua keputusan penerusan diambil oleh WLC, LWAP tidak mengizinkan komunikasi langsung antara kedua perangkat, meskipun keduanya terhubung dengannya. Seperti ini. Ini WLC, Wireless LAN Controller, dan ini LWAP, laptop dan komputer. Poin penting. 1. Akses point menghubungkan beberapa perangkat wireless bersama dalam satu jaringan wireless. 2. Akses point mendukung kedua jenis standar, Ethernet dan Wi-Fi. 3. Akses point menggunakan sinyal radio untuk menyediakan konektivitas. 4. Berdasarkan fungsionalitas, akses point dapat dikategorikan dalam 3 jenis, standalone, multifungsi, dan controller. 5. Akses point standalone berfungsi di jaringan wireless, persis seperti switch yang berfungsi di jaringan kabel. 6. Untuk mengontrol akses yang tidak sah, akses point menggunakan otorisasi. 7. Untuk memperluas area jangkauan, beberapa akses point digunakan bersama di bawah pengontrolan wireless atau WLC. 8. Akses point yang bekerja di bawah WLC dikenal sebagai LWAP atau Lightweight Access Point. 9. Dalam penyiapan WLC LWAP, WLC mengontrol dan mengelola semua LWAP. 10. LWAP berfungsi sebagai jembatan antara WLC dan perangkat akhir. Cisco Wireless Controller atau WLC. Perangkat Cisco Wireless Controller atau WLC adalah solusi Cisco untuk mengkonfigurasi secara terpusat mengelola jaringan wireless perusahaan. Terlepas dari jumlah akses point yang digunakan dan lokasinya, mengontrol wireless telah menjadi sangat populer saat perusahaan beralih dari desain wireless access point atau AP standalone rumit untuk dikonfigurasi dan diamankan dengan benar ke desain berbasis pengontrol terpusat, menuai peningkatan visibilitas, fungsionalitas, dan manfaat redundansi yang datang dengan desain modern tersebut. Cisco WLC atau Wireless Controller adalah perangkat untuk manage suatu LAP atau Lightweight Access Point. LAP adalah access point yang memang didesain standalone alias membutuhkan controller. Untuk mengkonfigurasinya, jadi LAP akan mendownload konfigurasi dari WLC seperti SSID, jenis autentikasinya, VLAN ID, dan lain-lain. WLAN controller digunakan dalam kombinasi dengan Lightweight Access Point Protocol atau LWAPP untuk mengatur Lightweight Access Point dalam jumlah yang besar oleh admin jaringan. WLAN controller merupakan bagian dari data plane dalam Cisco Wireless Model. WLAN controller secara otomatis memahami konfigurasi dari 6-500 access point dimanapun berada, atau selama dalam jangkauan atau area lingkup tertentu, tergantung dari modelnya. Fitur-fitur 1. Deteksi dan penghindaran interferensi daya RF dan kanal yang ditugaskan akan disesuaikan dengan yang direncanakan. 2. Load balancing. Pengaturan secara default di disable kecepatan tinggi load balancing dapat digunakan untuk menghubungkan pengguna ke beberapa access point atau access point untuk tingkat kecakupan dan data yang lebih baik. 3. Deteksi dan koreksi coverage hole. Bagian dari pengaturan RF adalah menangani tingkat daya atau power level. Power dapat ditingkatkan untuk melingkupi lubang-lubang atau menguranginya untuk melindungi terhadap sel yang tumpang tindih. WLAN controller juga dilengkapi dengan berbagai bentuk autentikasi, seperti 802.1x atau Protected Extensible Authentication Protocol atau PAP, LEAP, EAP, TLS, Wi-Fi Protected Access atau WPA, 802.11i atau WPA 2, dan Layer 2 Tunneling Protocol atau L2TP. Oke, percobaan. Kita akan mencobakannya di Cisco pakai tracer. Seperti ini topologinya. Mari kita praktekkan.
Pertama, siapkan dulu smart device-nya. Kita memulai tablet, wireless tablet. Kita pilih 3. Setelah itu kita ke network, kita pilih wireless device, kita pilih LAP, lightweight atau lightweight point. Kita pilih 3. Lalu kita ambil ke switch, kita ambil PT switch di sini. Lalu kita kembali lagi ke wireless device, kita ambil WLC. Yes. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Dari WLC ke switch, switch ke LAP. Kita tunggu sampai hijau. Sambil menunggu kita nyalakan LAP-nya. Seperti ini. Tabletnya kita sambungkan ke AP1 ini. Wireless. SSID-nya kita ganti AP1. Karena nanti bisa langsung bisa terhubung ke HPT ke lantai 1. Kita ganti AP2. AP3 ini. Lalu kita ganti ini namanya menjadi LT1, lantai 1. Ini kita ganti LT2. Ganti LT3. Lalu kita setting ke WLC-nya. Kita config, kita pilih manajemen, kita setting IP address-nya. Saya pakai 192. Lalu subnetnya seperti ini, 255, 255, 255, 0. Ininya saya pakai 1.1.1. Nah, servernya saya pakai 8.8. Lalu kita ke DHCP. Kita on-kan. Kita kasih nama saya ya, Renaldi. Ini terserah namanya. Untuk default gateway-nya saya tadi sesuaikan sama dengan di manajemen tadi. Nah, servernya 8. Ini terserah 0.0.0 juga bisa. Ini saya mulai dari 10. Ini subnet masnya tadi ya 255. 0 ini. Ini untuk 10 orang. Ini TFTP-nya menggunakan 0 ya. 0.0.0.0. LC address-nya ini 192. 2 ini ya. Ini di save. Ini sudah ya berarti ya. Kita ganti ke AP group. Ke wireless LAN terlebih dahulu. Kita namai LT1 ya. LT1. Ini SSID-nya sama AP1 ya. Kita save ya. Save. Sudah, kita tambah lagi. AP2. SSID-nya AP2 ya. Kita save. Tambah lagi. Ini lantai 3 ya. AP-nya AP3.
Kita save. Lalu kita lihat apakah terhubung. Oh, belum, masih belum terhubung dengan sempurna. Ada yang keliru di sininya. Oh, belum. Ke AP grupnya. AP grupnya belum kita atur. Ini kita bikin LT1. Kita pilih LT1 saja. Oh, neo. Kita neo dulu. LT1. Kita hubungkan dengan LT1. Kita save. Neo lagi. LT2. Ini LT2 juga. Save. New lagi. 3. Nah, ini LT3 ini. Kita save. Coba kita lihat apakah sudah terhubung. Nah, sudah terhubung dengan sempurna. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai praktikum wireless menggunakan WLC. Terima kasih.